Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi Rabu bercerita. Hari ini agak beda. Kita sama-sama Rabu bercerita sambil kita identity walk. Panas ya? Anyway teman-teman, udah makan siang semua? Buat yang makan siang, hai Coach Sandra, apa kabar? Buat teman-teman yang mau makan siang, selamat makan siang. Sambil menemani teman-teman makan siang, kita akan mendengarkan cerita teman saya. Siapa beliau? Sebentar lagi kita panggilkan. Bagaimana kami bisa bertemu dan apa saja yang beliau sudah alami hingga sekarang? Mari kita sama-sama simak. Saya panggilkan dulu ya. Buat teman-teman yang ikut eating reorder dan nanya, wah sudah bergabung. Hai Coach, Hai, apa kabar? baik-baik. Selamat Gue lagi jalan siang. kaki. Iya nih lagi jalan kaki. Anyway, sebelumnya thank you banget Coach sudah bersedia meluangkan waktunya. Kita Sama-sama. terpisah 1 jam ya jaraknya ya. Lebih awal Ya. di tempatnya Coach Ruth ya. Thank you banget sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi cerita dengan teman-teman. Oke, teman-teman, aku mau kenalin dulu teman saya ini. Kita beliau bukan di Indonesia teman-teman. Beliau bukan sedang ya. Beliau memang domisilinya di benua sebelah sana. Beliau aku tanya langsung aja, Coach Ruth, domisili di mana Coach? Aku di Bali tapi selatan dikit. Bali Selatan dikit di mana? Bali agak ke selatan dikit ke bawah. Nyeberang laut. Kita sebutlah benuanya benua Australia begitu ya. Kita sebutlah emang beneran. Oke. Iya. Jadi teman-teman, Coach Ruth ini lokasi domisili di Perth ya Coach ya. Betul, di Perth. Jauh ya. Cari Coach Dana cari tahu gorengan ini ya. Oh bukan. Mas Sohi ada. Apa kabar? Oke. Nah, kan hari ini mau dengar cerita Coach Ruth ya teman-teman. Bagaimana kami bisa bertemu, berkenalan, apa yang akan dibagikan. Nah, kita mulai aja. Coach Ruth, boleh dong diceritain kita ini punya kesamaan apa sih? Ketemu di mana? Hai. Udah nyambung? Oke. Ketemu di grup WhatsApp. Grup WhatsApp ya? Namanya apa grup WhatsApp ya? Namanya Batch 11 Eating Reorder. Yeay, eating reorder. Oke. Jadi teman-teman, eating reorder apa? Teman-teman nanti bisa cek nanti. So, kita mau denger dulu nih ceritanya Coach Ruth. Kenapa? Dari mana sih tahu eating reorder saat itu? Aku tahu Eating Reorder dari Coach Dinda. Oke. Waktu itu dia udah duluan ikut di batch 8 kalau nggak salah. Yes. Terus aku penasaran kan, dia suka posting-posting di Instagram gitu, mulai makan sehat dan sebagainya. Sebagai orang yang kalau di foto suka ngumpet gitu ya, suka Yeah. jangan kelihatan gendut gitu kan. Angle-nya gitu ya kan. Oke. Jadi penasaran juga kan, selalu pengen cari cara gimana biar untuk memperbaiki ya. Oke. Memperbaiki bentuk tubuh yang bulat-bulat seperti lontong gitu kan. Oke. Jadi aku tertarik sama apa yang Coach Bubu waktu itu lakukan ya. Oke. Aku daftar gitu, Eating Reorder. Ya, keren. Jadi Coach Bubu yang menjadi inspirasi sehingga Coach Ruth juga mau ikutan eating reorder. Namun selain tadi untuk mau cari cara supaya foto-fotonya lebih pede gitu, ada hal lainkah yang menjadi push factor? Oh, penting nih ikut eating reorder?
Hmm, iya sih, secara pribadi, aku tuh dulu juga kan udah pokoknya udah banyak lah melakukan cara-cara diet gitu ya, dulu bilangnya diet kan. Ya, Dari yang ya, ya. makan pil ya kan, jamu-jamu gitu pernah, dari terus yang nggak makan pernah, yang Oke. makan sering pernah gitu. Oke. Jadi tapi nggak ada yang berhasil gitu kan. Ya, ya. Udah gitu, tapi penampilan di cermin masih gitu-gitu aja gitu. To be honest ya, secara jujur, um, saya kan tinggal di Perth ya, jadi Yes. kalau orang-orang yang dari culture lain ya, maksudnya dari latar belakang cultural background lain, mereka kan kebanyakan orangnya tinggi besar gitu ya. Jadi Yes. saya nggak pernah merasa gede gitu ya. Oke. Karena kalau dibandingin sama orang-orang teman-teman saya, teman kerja yang lain, saya tetap kecil gitu kan. Mereka Oke. tuh nggak percaya kalau saya waktu itu overweight gitu kan. Oke. Jadi mereka tuh nggak, ah kamu nggak gendut gitu kan bilangnya. Mhm. Jadi ya aku percaya aja gitu kan, ya santai-santai gitu. Sampai satu hari Yes. annual check up ya kan. Oke. Kan udah kalau udah di umur kepala 4 udah mulai ya ke dokter tuh ditawarin gitu kan, yuk Oke. ayo check up gitu. Terus dokternya tuh bilang, kamu kok berat badannya belum turun sih sejak melahirkan. Astaga. Diingetin ya. which is Dokter anakku ingetin. waktu Oke. which is anakku waktu itu udah 14 tahun gitu kan. Oke. Berarti udah berapa lama itu ya? Nggak turun-turun berat badannya gitu kan. Ya, ya. Memang mungkin penampakan nggak lebih besar dari orang-orang lain di sini ya gitu kan. Tapi timbangan bilang aku BMI-nya hampir 30. Jadi dokter bilang, ini kamu udah bukan overweight lagi. Dia bilang ini udah hampir obesitas, dia Obesitas. bilang gitu. Oke. Terus dia bilang kamu harus melakukan sesuatu gitu kan tentang ini. Udah gitu selain itu dicek juga periksa darah kan ya. Ya. Jadi dicek juga tuh kolesterol, lain-lain sebagainya. Belum sampai merah, tapi semua udah mentok-mentok gitu. Ini udah Di mentok ujung. nih, ini udah mentok, dia bilang gitu ya. Ya. Bener juga ya, maksudnya aduh, harus mulai melakukan sesuatu gitu lah. Bener. Udah gitu selain itu baju-baju udah mulai berantem kancingnya ya kan, nggak bisa Oke. dingin. Terus udah mulai jadi pendek gitu kan, naik kaos-kaos kan naik gitu kan, jadi pendek soalnya ketat. Terus kalau mau beli baju baru gitu nyoba-nyoba, kok nggak sebagus yang di patung gitu ya, maksudnya yang Oke. dipasang di patung kan bagus-bagus. Kalau aku yang pakai kok kayaknya kayak gini, kayak lemper gitu ya, kayak lontong. Jadi mulai apa ya, mulai nggak bahagia gitu ya, mulai Ya. nggak suka deh lihat bayangan diri di cermin, which is not good gitu kan. Sampai males gitu lihat cermin. Jadi lah terus lihat coach Bubu kan, baru jadi Ya. memberanikan diri. Saya apa ya, maksudnya saya nggak bisa menaruhkan kebahagiaan itu di orang lain. Saya harus berbuat sesuatu gitu kan. Oke. Memang nggak ada orang yang ngejek gitu. Kalau di sini ya semua tuh pada respectful gitu ya. Mereka nggak pernah kalau ketemu orang gitu ya, Dibully pasti ya. ngomonginnya cuaca ya, pasti ngomonginnya cuaca. Ih panas banget ya hari ini ya gitu. Aduh lembab ya, aku keringetan dong kayak gitu lah. Aku ini sampai kapan sih summer berakhir kayak gitu ya kalau orang sini. Oke. Dan mereka tuh paling nggak mau komen soal badan. Oke. Mau kamu hitam, mau kamu putih, mau kamu keriting, rambut lurus, rambut pendek, mereka nggak akan komen. Jadi nggak ada feedback sosial ya kan. Secara sosial bukan lingkungan yang bilang saya nggak bagus, bukan lingkungan yang bilang saya kalau kalau bedanya ya, kalau di Indo kan suka, jadi kita suka suka sakit hati gitu kalau ketemu orang kita udah kangen sama orang itu gitu, pas Bilangnya malah apa? kamu kok gendut Bener. kan gitu ya kan. Kalau di sini nggak ada, tapi Oke. ruginya Ya. itu gitu, kita nggak nyadar sampai dokter bilang you have to do something about this, ini nggak bisa ditunda-tunda lagi kayak gitu kan. Ini udah mentok semua gitu kan, udah oranye ting ting ting. Terus aku mikir juga,
iya ya, aku tuh kan migran gitu loh, yang jauh dari keluarga. So kalau aku sakit ya apa gitu kan, masa ngerepotin anak, suami gitu kan, mereka juga perlu kerja, sekolah gitu kan. Yes. Ya, maksudnya benar aku harus mulai hidup sehat gitu dulu. Em, Awalnya niatnya eh, ya biar langsing Oke, gitu, biar langsing, biar benar benar. suka lagi bercermin. Tapi ya lama-lama mulai IR saya belajar bahwa ternyata em, nikmat loh mengerjakan sesuatu tuh untuk kesehatan. Jadi bukan pengen kurus tapi mengurus diri. Yes, Itu jadi Coach Padana. luar biasa. Udah banyak banget diceritain. Bukan satu kebetulan dokternya ngingetin Coach Ruth terakhir kali berat Ya badannya benar. dari kapan ya gitu kan ya. Terus juga hasil lainnya juga menunjukkan hal-hal yang serupa sehingga tersadarkan bahwa penting loh untuk mengurus diri yang tadi Coach Ruth bilang dan dari yang awal tadi disampaikan ternyata menyenangkan untuk ngerjain yang tadi mengurus diri. Nah, omong-omong yang dikerjain gitu kan ya. Hmm. Waktu awal lihat Coach Bubu sudah bertransformasi, tahu nggak sih yang beliau kerjain itu apa? Ngapain? Atau itu baru didapatkan setelah sudah daftar? Terus setelah sudah daftar. Oke, oke. Ceritanya udah daftar langsung yakin, optimis. Nah, begitu ketemu pertama kali dengan Coach Roy disampaikan kan, oh perlu melakukan A, B, C, D. Apa yang muncul di benak Coach Ruth saat itu tentang apa yang kita kerjakan selama ini? Apa ya? Kayak gini nih. Masa sih? Masa gitu doang? Gitu. Masa gitu doang? Keren, keren. Yang benar gitu kan. Ja- Terus waktu baru saya kan mulai program Januari ya, Januari Oke, 2022. 2022. Oke, Eh, oke. 2022 itu tuh Coach Dana jadi as coach ya. Thank you Oke. ya, nyemangatin Dengan terus. senang Em, hati. Oke, nah, Januari itu saya udah booking holiday. Itu kan school holiday. Jadi saya yes. udah booking tuh mau keluar kota, mau nginep di hotel kayak gitu. Ya, ya. Bayangin nggak? Betul, betul. Terus mulai menu satu, terus Terus, ah, nawar-nawar, terus jawabnya jawabnya apa? Jawabnya apa? ikuti menu, ikhlas. Oh my god. Jadi Apa sih ini katanya? Oke, terus, terus. jadi dulu itu eh, kalau nginep di hotel saya paling seneng breakfast menu, bener gak? Yes, Menu benar. sarapan itu kan all you Betul, can eat, bener gak? betul. Itu mah, oh ya ampun. Eh, Pengalaman pada saat itu saya bawa bekal, kebayang nggak? Kebayang, bayang kok. Terus terus lanjutkan Jadi itu coach. minibar, apa namanya, fridge, kulkas yang di kamar itu, minibar itu isinya stok makanan saya semua. Jadi bawa bekal gitu. Ya pokoknya seru lah, maksudnya. Kok kayak gini sih? Kok kayak gini, dulu masih kayak gitu nanyanya. Tapi setelah dijalanin ya, oh ternyata menyenangkan. Ternyata Menyenangkan oh, ya. uh, uh, Ternyata semudah itu dan ternyata memang ada progres yang didapetin sama Coach Ruth dong tentunya sehingga Coach Ruth tetap masih ada sampai sekarang, bener ya? ya, ya masih dijalanin kok sekarang. Nah, Coach, ini kan buat teman-teman di luar sana kan kurang lebih, oh iya belum cerita dulu. Coach, day to day itu kesibukannya apa? Boleh Oh, diceritain dong biar teman-teman ada gambaran. Oh sama kali ya sama Coach Ruth gitu kan ceritanya. sama ya, saya ibu rumah tangga. Oh iya Ibu betul. tangga bisa ngurus rumah, yang pekerjaannya nggak beres-beres ya teman-teman ya, bener nggak? itu Selalu ada pekerjaan yang kerjaan. luar biasa loh. Pekerjaan yang luar biasa loh. Bener dong? Jadi kalau misalkan orang, aku gabut nih, gabut nggak ada kerjaan, coba jadi ibu rumah tangga, pasti kerjaannya banyak. Kayak gitu. Terus saya juga tergabung di komunitas menulis, Oke. lagi mencoba mulai lagi menulis Yay. buku ya, nulis buku. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang punya apa namanya profil yang serupa, kan kadang bilang gitu ya, oh sibuk nih jadi ibu rumah tangga, ngurusin bekal anak, suami gitu dan untuk keluarga.
Yang terkadang coach bilangnya jadi ribet ditimbang-timbang. Tapi teman-teman tadi denger ya, pertama kali yang disebut nama coach Ruth adalah, gitu doang. So, teman-teman boleh rubah perspektifnya, ternyata bisa kok gitu doang. Ya, tapi memang perlu mau yang cukup. Karena kan kita sama-sama sepakat ya, niat mengalahkan kendala. Ya, betul. Anyway, singkat cerita, Coach Ruth sudah menyelesaikan programnya. Dan boleh diceritain dong, ini buat memotivasi teman-teman yang lain. Dari sejak awal ikut eating reorder sampai dengan akhir itu geser timbangan ke kiri berapa banyak, Coach? Salah, gini. Berapa tuh? Kalau kebaca. 25 kilo. Astaga, teman-teman, 25 kilo. Teman-teman terbayang kalau pengen tahu nanti before-nya Coach Ruth seperti apa, nanti bisa cek Instagramnya beliau. Tapi memang luar biasa ya. Luar biasa ya, semudah itu aja sekian banyak yang didapatnya. Dan tentunya yang Coach Ruth alami selain bonus berat badan, apa aja Coach? Oh, banyak banget Coach. Nah, boleh dong dibagiin. Oke. Jadi ternyata ya, dari proses mengikuti eating reorder ini, saya belajar banyak gitu. Saya belajar bahwa proses mengubah pola makan saya adalah satu jalan belajar untuk hal-hal yang lebih besar. Oke. Jadi yang pertama, hal-hal yang selalu diingetin ketika eating reorder adalah sabar, adalah ikhlas. Oke. Dan yang mana ternyata kedua hal ini adalah ilmu tertinggi, bener nggak? Yes. Ilmu tertinggi yang oh my god, sangat-sangat penuh perlu banyak mengizinkan diri, perlu banyak berlatih ya untuk bisa sabar dan ikhlas. Ini enggak hari ini tidur besok pagi langsung super sabar super ikhlas, enggak ya, tapi kita dikasih banyak latihan soal. Okay. Kamu pengen sabar gitu kan? Ya nih latihan soalnya gitu. Dan dulu itu saya orangnya mikirnya bahwa kayaknya aku tuh orangnya nggak konsisten deh. Aku nggak mungkin gitu kan. Aku orangnya bosenan gitu ya. Dulu saya mikirnya gitu. Tapi ternyata ya dengan mengikuti coaching dari Coach Roy satu persatu pola pikir saya diubahkan gitu, bahwa oh ternyata saya orangnya bisa konsisten ya, saya ternyata orangnya nggak menyerah, nggak gampang nyerah ya gitu. Persisten, ternyata betul. Saya lebih keren, lebih hebat dari yang saya pikir saya dulu sebelumnya gitu. Jadi ada banyak perubahan yang ke arah lebih baik ya. Saya menjadi pribadi yang lebih positif memandang hidup. Saya menjadi pribadi yang kalau bisa dibilang tahan banting, ya boleh juga ya. Maksudnya saya dulu orangnya suka komplain kalau misalkan ada hujan badai gitu ya. Tapi sekarang saya orangnya belajar menari di hujan badai. Karena saya percaya bahwa hujan badai apapun akan berhenti gitu. Mau saya marah-marah, mau saya nangis, mau saya kecewa, itu hujan badai nggak akan berhenti sebelum dia harus berhenti gitu loh. Jadi might as well menunggu badai berhenti dengan menari di badai. Itu sih. Bayang nggak? Kebayang. Teman-teman kebayang dong pastinya. Nah, luar biasa ya teman-teman. Tadi bilang semakin sehat tentunya. Terus tadi ini ada yang nanya juga, 25 kilogram itu diperoleh berapa lama? Berapa lama ya? Jadi kan boleh spill nggak program kita berapa lama? Boleh dong, kan justru tujuan kita untuk berbagi kabar baik. Berapa lama Coach? Jadi sebenarnya program kita kan 5 bulan ya, 5 bulan. Which is sangat singkat gitu kan. Saya berpuluh-puluh tahun menimbun ini berat badan, menimbun sama dong, tos. Iya kan? Lapisan lemaknya ditimbun berpuluh-puluh tahun. Terus mau dikikis semuanya
dalam waktu 5 bulan, which is mungkin aja ya, ada yang bisa ya Iya. kan. Kita udah pernah ada member yang bisa membuktikan hilang 50 kilo dalam waktu 5 bulan gitu kan. Yes, Bisa betul. aja gitu kan. Tapi perjalanan tiap orang itu kan beda ya. Agree. Kalau saya boleh feel progres saya, ketika program berakhir, saya baru turun 14 kilo. 14 kilo, oke. Tapi seiring program berjalan, saya mencapai 25 kilo defisit. Saya hilang 25 kilo itu di bulan ke 13, 14, 13. Ya. Keren. Jadi bulan Februari tahun berikutnya saya mencapai berat badan yang lebih ringan 25 kilo dan itu saya pertahankan sampai hari ini. Yeay. Which is udah berapa tahun? another 13 months. Jadi 13 bulan berikutnya gitu. Keren. Jadi bisa permanen ini teman-teman. Maksudnya Betul. perjalanan kita, hasil dari kekonsistenan kita dalam menjalani program ini bisa banget permanen gitu. Mau sedikit nambahin yang tadi Coach Ruth bilang, teman-teman. Angka itu kan just a number gitu ya. Dan teman-teman pastinya buat apa juga kita bandingin dengan Perdana ataupun Coach Ruth. Tapi untuk melengkapi yang tadi ditanyain, kalau Coach Ruth 14 kilo, kalau Perdana 23 kilo, semua bisa. Tapi kan nggak pernah tahu Perdana dulu startnya berapa. Anyway, buah kekonsistenan. Tadi ceritanya Coach Ruth udah dapetin semua, bukan hanya berat badan, bukan hanya semakin sehat, banyak banget yang beliau dapatin, teman-teman. Dan tentunya menjadikan beliau ini menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Keren banget, Coach Ruth. Nah, iya. Satu hal lagi yes, kalau Coach, silakan. Kita gabung di komunitas Eating Reorder, kita tuh jadi punya teman. Saya merasa bahwa ketika saya tidak ada bersama-sama dengan yang satu pemikiran ya, untuk mencapai mengurus diri, mencapai hidup yang makin sehat, itu perjalanan itu terasa berat, terasa kayak keseret-seret gitu, perjalanan saya tuh kayak aduh kok berat banget gitu ya kan. Tapi ketika ada teman, ketika ada sama-sama berjalan, sama-sama mengalami perubahan, mengalami menjalani program-programnya, itu amazing banget teman-teman ya. Amazing banget bahwa kita nggak sendirian, dan ketika kita lemah ada yang pegang tangan kita teman-teman, ada yang tarik kita, ayo dong ayo maju lagi gitu. Jadi ini amazing banget lah, komunitas Eating Reorder ini amazing banget. Nah, ngomong-ngomong bicara mengenai komunitas Eating Reorder, tadi kan saya manggilnya aja Coach ya teman-teman ya, Coach Ruth gitu ya. Coach, apa yang bikin Coach Ruth mau ikut serta membagikan kabar baik ini menjadi tentunya coaches juga gitu? Apa sih yang bikin, faktor apa yang membuat Coach Ruth berpikir Coach Ruth bahwa ini perlu nih saya ikutan berbagi kabar baik ini? Nah, boleh jujur nggak? Boleh dong. Kan kita jujur semua. Waktu itu ketika ditawarin, yuk kita ikut sertifikasi coach gitu kan. Aku tuh mikirnya aku layak nggak ya jadi coach gitu kan. Kan perjalanan aku juga nggak sempurna gitu kan. Aku juga masih banyak belajar. Aku juga masih kadang tertatih dan kesandung gitu kan. Tapi saya tuh dikuatin bahwa yuk lakukan ini untuk diri kamu sendiri, ikut sertifikasi coach untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan kualitas diri gitu ya kan. Lalu saya oke lah, saya daftar aja gitu kan. Maksudnya saya suka belajar, saya suka mendapat pengetahuan baru, dan saya pikir ini adalah salah satu cara untuk saya melakukan hal yang saya suka gitu kan. Nah, jadi ikutlah saya sertifikasi coach gitu. Tapi
selama proses sertifikasi ini saya juga lebih 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 lebih, lebih lagi banyak belajar bahwa Oke. segala berkah yang sudah saya terima, segala anugerah Betul. yang sudah saya rasakan uh, akan gone to waste ya, akan sia-sia kalau saya pegang sendiri, Agree. akan sia-sia kalau saya uh, apa ya, saya jadi serakahin sendiri gitu ya, Ya. itu nggak akan ada gunanya gitu kan. Sebaik-baiknya pengetahuan adalah yang bisa kita bagikan untuk orang lain gitu. Jadi pada saat itu saya memutuskan, oke, saya mau buka batch, saya mau jadi coach eating reorder untuk menemani teman-teman lain yang juga pengen tahu gimana sih caranya untuk bisa membangun kebiasaan pola hidup sehat gitu kan, dengan mengubah pola pikir gitu. Jadi begitu Yeay. ceritanya. Sebelum kita lanjut nih ada yang nanya nih dulu Oh nih sebentar ya. iya, Boleh nggak coach cheat makan berapa kali dalam seminggu? Belum ada papa udah nanya cheat. Sama ya pertanyaan ngapain mau pertanyaan. cheating, kita makan cuma 4 kali kok sehari. Oh gitu. Oke. Itu udah ngejawab ya. Siapa nih? Cute Mole. Boleh cheat 6 kali masih perlu cheat. Yang ada malah nih coach itu perlu dihabisin gitu makanannya. Gitu ya ceritanya ya. Betul, Oke, betul, nah betul. kembali ke yang tadi, Coach Ruth memutuskan mau ikut serta berbagi kabar baik karena apa yang kita dapat tadi tentunya penting untuk dibagiin karena memang segitu mudahnya kok gitu ya. Kalau nanti teman-teman bisa lihat ya, kami yang dulu seperti apa, ya bisa berubah menjadi sekarang itu beneran mudah teman-teman dan tentunya tanpa obat-obatan gitu ya, Nah, tanpa obat-obatan. Nah, kami ini ada saat ini kita berapa? Sekitar 40 ya, 45 kali ya. Sudah ada 45 coaches eating 47. reorder. Oh, 47. Ya, thank you. Thank you. 47 dan tentunya harapannya kita ingin membagikan kabar baik ini bukan hanya di Indonesia, tentunya ke seluruh dunia. Nah, sudah ada Amin. Coach Ruth di Perth, ada Coach Sandra tadi di Netherlands, di bener ya? Ya, di Kotanya di Belanda. mana? Oke, nah Uh, Den Den Haag. Haag. So bisa jadi teman-teman yang nonton ceritanya Coach Ruth ini juga bisa kok berbagi kabar baik ke semua orang di luar sana. Karena kalau mau ngomong apa ya, berbagi itu sebenarnya tidak melulu bicara material ya coach ya. Kadang-kadang kan orang bilang berbaginya dalam bentuk material. Apa yang tadi sudah didapatkan itu tentunya penting untuk dibagiin buat semua orang. Nah, coach, uh, Coach Ruth ini teman-teman bersama dengan Coach Sandra, Pioneer Eating Reorder yang membuka kelas in English. So, habis ini ganti bahasa Inggris ya. Aduh, saya nanti celimotan Oke, lagi. So for klik dulu. those, for Klik. all of you guys who want to join Eating Reorder class in English, you can join with Coach Ruth and Coach Sandra. Yes. You can apa ya namanya? Campur bahasa Indonesia perdana tolong. You can follow their Instagram, yeah, or you can search on Eating Reorder Instagram. Eating Reorder Instagram. Follow all of their coaches there. You can find all of their coaches on account yang di follow sama Instagram Eating Reorder. Nah, coach, kapan kelas berikutnya boleh dibagikan informasi ya kepada teman-teman di luar sana? Coaching bahasa Inggris saya nanti akan ada lagi mulai 21 April, kita situ 21 April 2024. Oke. Jadi nanti boleh kepo-kepoin di bulan April dan juga tentunya kita tidak hanya nanti bukan hanya ditemukan di Instagram ya Coach Ruth ya. Sebentar lagi akan ada websitenya Eating Reorder. Kapan tuh? Sabar. Semua informasi teman-teman akan bisa dapatkan di sana. Teman-teman bisa pilih sesuai kayak lagi kampanye aja nih katanya nih. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kata hati ya teman-teman. Ataupun teman-teman bisa ikut serta nanti
bergabung bersama kami menjadi coach Steady Ngomong. Nah, kembali mungkin to sum up yang kita lakuin apa teman-teman di Eating Reorder. Yang dilakuin itu adalah pertama makan tentunya ya Coach Ruth ya. Betul. Terus jalan-jalan yang seperti saya lakukan ini, ataupun nanti teman-teman bisa simak acaranya Coach Ruth nyambi-nyambi katanya, nyambi-nyambi sambil snack sore. Ya, itu juga keren banget. Jadi teman-teman bisa simak. Begitu banyak informasi untuk Eating Reorder, dan juga tidur itu paling penting. Hanya 3 hal tadi, makan, tidur, dan jalan-jalan, dan teman-teman harapannya menjadi lebih sehat. Nah, Coach, udah capek saya. Udah setengah jam ini identity walk-nya udah pas banget. Saatnya kembali ke lokasi. Nah, sebelum kita tutup, Coach, boleh kata penutup closing statement dari Coach Ruth? Apa ya? Yuk teman-teman kita membangun kebiasaan pola hidup sehat, karena menjalani pola hidup sehat itu adalah satu bentuk rasa cinta kita pada diri sendiri, juga pada orang-orang yang kita kasihi. Oke. Thank you banget Coach Ruth, luar biasa. Harapan nanti berikutnya Eating Reorder Conference akan diadakan di kode ya, Amin. kode ke Coach Roy ya. Kode ya, kode. Amin, jadi aku nggak usah jauh-jauh. Thank you banget sudah berbagi ceritanya Coach Ruth, dan harapannya cerita tadi mampu membuka pandangan pikiran teman-teman bahwa memang semua orang itu bisa sehat dan semua orang itu layak untuk sehat. Yes. So, thank you semua. Kita ketemu lagi di Rabu Bercerita berikutnya di minggu depan. Bye-bye, Coach Ruth. Bye-bye, teman-teman. Thank you, bye.